Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq Nasil haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Ma'asyar al-aba wal ummahat rahimakumullah, pada pagi hari ini sudah berada di tanggal 19 Dzulqa'dah atau Dzulqa'dah 1446 bertepatan dengan tanggal 17 bulan Mei 2025. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk di majlis ilmu di tempat yang dikatakan oleh Nabi Raudhah min Riyadhil Jannah, taman surga yang berada di muka bumi. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan keberkahannya, ampunannya, dan semua kebaikan-kebaikan Allah berikan dan kita mendapatkannya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Salawat kita, salam kita kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan kita, Nabi yang kita harapkan syafaatnya. Mudah-mudahan kelak semua yang hadir di tempat ini mendapatkan bagian daripada syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Kemarin terakhir 251 halaman 251 kemarin terakhir, di mana kita sudah berada di rukun puasa. Rukun puasa ada dua. Yang pertama, orang puasa wajib niat. Kemarin 251 baris terakhir, orang puasa wajib niat. Mau puasa fardu atau puasa wajib atau puasa naflan, puasa sunnah, an-niyatu sawa'un akana fardhan am naflan. Baik itu puasa wajib harus niat, puasa sunnah wajib niat. Kenapa? Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, selaras dengan sabdanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal itu butuh kepada niat. Wa tajibun niyatu likulli yaumin. Karena kita puasa Ramadan 30 hari atau 1 bulan, maka dikatakan wajib setiap puasanya dengan satu niat. Setiap hari niat, setiap hari niat. Tidak cukup dengan niat 1 bulan di malam pertama, tidak cukup. Lalu dikatakan, untuk apa orang niat untuk sebulan penuh? Maka dikatakan catatan kaki nomor 5 di bawah, li'anna kulla yaumin ibadah mustaqillah. Karena setiap harinya itu ibadah mustaqillah, ibadah yang tersendiri, ibadah yang antara satu dengan lainnya tidak terkait. Malam ini ibadah sendiri, besok hari yang berbeda, besok lagi hari yang berbeda. Namanya ibadah mustaqillah, ibadah yang tersendiri. Mustaqil, istiqlal, yang bebas, ya, merdeka, tidak ada kaitan antara satu dengan yang lain. Wala takfi niyyah wahidah. Karena setiap malam ibadah sendiri, maka tidak cukup dengan sekali niat untuk likul syahr, untuk 1 bulan. Alal mu'tamad, alal mu'tamad, dan itu pendapat yang paling kuat menurut para ulama. Jadi setiap hari puasa, setiap malamnya niat, setiap besok puasa malamnya niat. Tidak cukup 1 hari yang malam tarawih pertama kita berpuasa niat untuk 1 bulan.
Itu pendapat yang paling kuat menurut pandangan para ulama. Walakin tusannu, akan tetapi dianjurkan, disunahkan di malam pertama untuk niat puasa 1 bulan penuh, dan itu sunnah. Tusannu, disunahkan. Wa fiha faidatani, dan untuk niat yang 1 bulan itu ada 2 manfaat. Lalu apa manfaatnya? Kalau ketika kita mengatakan, ya Allah, saya niat puasa untuk 1 bulan Ramadan penuh karena Allah, di malam tarawih pertama, selain kita niat puasa untuk setiap harinya, setiap malam kita niat untuk besok, setiap malam kita juga, tetapi disunnahkan juga di malam pertama tarawih kita niat untuk puasa 1 bulan. Lalu apa manfaatnya? Maka kata Allah, faidatani, ada 2 faedah, ada 2 manfaat. 1, sihhatu saumi yaumin nasiya tabyitan niyah fihi ala madhab al-imam Malik. Sihhatu saumi yaumin, sihhatu sah saumi puasa, yaumin di hari, nasiya yang dimana nasi dia lupa, tabyitan niyah niat di malam hari. Waduh, ana malam belum niat, sekarang udah azan subuh, hari ini padahal puasa Ramadan, gimana ini? Maka dikatakan sah puasa hari itu yang dimana bapak lupa niat ala madhab al-imam Malik, menurut pendapat madhab Maliki. Kalau Syafi'i nggak sah. Kalau mazhab Syafi'i tidak sah. Kalau mazhab Syafi'i kita tidak sah. Karena mazhab Syafi'i setiap malam wajib niat. Apabila kita lupa niat malam, maka wajib imsak sampai maghrib. Wajib imsak, wajib menahan, tidak makan, tidak minum, layaknya seperti orang puasa. Namun hari itu di mana kita lupa niat, wajib diqadha. Sah menurut mazhab Maliki kalau orang lupa niat di malam hari. Ya, itu faedah pertama. Wa tsaniyah, dan faedah yang kedua, yang manfaat kedua apa kan? Akhdhuhul ajra. Dia sudah mendapatkan ajra, pahala kamilan penuh 1 bulan. Lau mata, kalau seandainya dia yang sudah niat 1 bulan mata meninggal, qabla, sebelum tamami syahri, sempurnanya 1 bulan, i'tibaran biniyati. Kenapa? Karena Allah akan ambil sesuai niatnya. Siapa yang tahu ajal manusia? Siapa yang tahu umur manusia? Itulah manfaatnya, itulah kegunaannya orang niat puasa 1 bulan penuh, bila mana dia Ramadan belum selesai, belum habis 1 bulan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bagaimana ini? Dia sudah mendapatkan pahala seperti orang yang puasa 1 bulan penuh, karena dia sudah berniat minta kepada Allah, ya Allah, saya niat puasa sebulan penuh, tetapi qadar Allah berkehendak lain, Allah mentakdirkan lain. Di perjalanan, di tengah-tengah Ramadan dia meninggal, padahal baru 10 hari Ramadan berjalan, masih ada 20 hari tersisa. Bagaimana 20 harinya? Maka kata para ulama, orang tersebut sudah mendapatkan seperti orang puasa 1 bulan penuh. Itu manfaatnya, itu faedahnya
kalau orang di malam pertama tarawih dia niat puasa untuk 1 bulan penuh. Jelas? Halo? Ya, Pak Haji. Kita kan bermadhab Syafi'i, lalu bagaimana dengan mengikuti madhab Maliki kalau kita melihat kebutuhan? Ya, bagaimana kita seandainya kita kan madhab Syafi'i, sementara bagaimana kalau seandainya malam pertama kita berniat seperti berniat madhabnya Maliki? Mengikuti madhab satu dan madhab yang lain boleh-boleh saja kalau dalam kondisi tertentu, kalau dalam kondisi darurat, dalam urgent. Contoh saja, dalam madhab Syafi'i bersentuhan antara laki dengan perempuan yang bukan mahram. Kalau muhrim itu orang yang pakai kain ihram, namanya muhrim. Muhrim itu orang yang mengenakan kain ihram, namanya muhrim. Kalau yang disebut mahram, bapak dengan ibu bapak, mahram. Bapak dengan putri bapak, mahram. Lawannya mahram namanya ajnabiyah. Lawannya namanya ajnabiyah. Lawannya namanya ajnabiyah. Ini namanya mahram. Lawannya mahram ajnabiyah. Ajnabiyah. Siapa yang disebut dengan ajnabiyah? Ajnabiyah itu yang bapak boleh menikah dengan dia. Ajnabiyah itu siapa? Yang bapak boleh menikah dengan dia, namanya ajnabiyah. Karena tidak ada kaitan dengan nasab. Tidak ada kaitan dengan nasab. Tidak ada kaitan dengan namanya radha. Tidak ada kaitan dengan namanya musaharah. Ajnabiyah itu wanita asing. Tidak ada kaitan apa-apa dengan bapak, baik nasab. Keturunan beda, bapak ada garis keturunan dia ada. Beda Pak antara nasab dengan nasib. Nasib bahasa Arab, nasib bahasa Arab. Ada nggak Quran nasib? Coba sebutkan kata-kata nasib di Quran. Man kana yuridu harthad dunya nu'tihi minha. Ya, ada di Quran. Siapa yang hafal Quran? Bapak buka dalam surat Asy-Syura ayat 20. Asy-Syura ayat 20. Ada Asy-Syura, ada surat Asy-Syu'ara. Kalau Asy-Syu'ara penyair. Kalau Asy-Syura musyawarah. Asy-Syura. Wa amruhum syura, kata Allah. Kalau semua urusan apa-apa musyawarah dulu. Allah yang nyuruh musyawarah dulu. Kalau kita punya urusan, jangan main putusin aja. Musyawarah dulu. Apa-apa kedepankan musyawarah. Yang menyuruh Allah, yang perintahkan Allah, namanya Asy-Syura. Sudah? Asy-Syura ayat 20. Apa itu bunyinya? Man kana yuridu
harthal akhirah nazid lahu fi harthih. Ada Asyura ayat 20. Ayat berapa? Ayat 20. Barang siapa yang menghendaki keuntungan akhirat, kata Allah, akan kami tambah keuntungannya, jangan takut. Kalau inti berbuat untuk mengharapkan keuntungan di akhirat, akan kami tambahkan keuntungan, jangan takut. Kalau kamu bersandar berharap kepada Allah diberikan balasan yang banyak untuk nanti di akhirat, Allah akan berikan banyak nanti. Sholat malammu karena Allah, puasamu karena Allah, baca Quranmu karena Allah, salawatmu karena Allah, zikirmu karena Allah, khurujmu karena Allah, semua karena Allah. Tenang, di akhirat Allah akan berikan banyak. Apapun urusan Bapak, kalau ingin nanti balasannya pekerjaan yang Bapak kerjakan hari ini di sini di dunia untuk mendapatkan nanti di akhirat, kata Allah, akan kami tambahkan banyak, jangan takut, Allah Maha Kaya. Wa man kana yuridu hartsad dunya. Tapi kalau Bapak ingin mendapatkan untuk balasan nanti di dunia, nu'tihi min, Allah kasih. Wa ma lahu fil akhirati min nasib. Tapi awas, kata Allah, kamu nanti tidak ada bagian di akhirat. Apakah pengen Bapak khurusnya nggak dapat bagian di akhirat? Hanya untuk dipanggil wah. Apakah ingin seorang ustaz dipanggil ustaz hanya untuk mendapatkan, hanya untuk dunia? Allah kasih ustaz, tenang aja, Allah bagi dunia. Tapi inti, kalau ngajarmu hanya untuk duit, untuk dunia yang di otakmu, aku kasih, kata Allah, tenang. Tapi nanti kamu di akhirat nggak ada bagian apa-apa. Waktu kita nanti di hadapan Allah, ya Allah, mana balasannya? Yang aku kerjakan, aku sholat malam, aku ini, apa, kata Allah? Bukankah semua yang kamu lakukan di otakmu hanya untuk mendapatkan dunia? Bukankah sudah aku beri semuanya? Dan kamu tidak akan mendapatkan apa? Wa ma lahu fil akhirati min nasib. Kamu nanti di akhirat tidak ada nasibmu, tidak ada bagian. Ma'udhu, bila penting untuk meluruskan niat, penting untuk melempengi niat, meluruskan niat, membenarkan niat, agar kita mendapatkan balasan di dunia, dan yang paling penting balasan nanti di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Itu namanya nasib. Bahasa Arab nasib. Kalau ini nasab, nasab dengan nasib, pakai shot itu. Kalau nasab keturunan. Bapak nggak ada keturunan, tidak ada nasab dengan dia. Maka karena tidak ada urutan nasab dengan dia, Bapak disebut antara dia dengan Bapak ajnabiyah. Ini wanita asing, teman kerja. Itu seperti saudara saya, kan seperti, bukan saudara. Ini lebih daripada saudara. Walaupun Bapak katakan lebih dari saudara, tetap hukumnya ya dia ajnabiyah, bukan siapa-siapa. Bersentuhan dengan Bapak ya batal. Kenapa? Karena dia wanita ajnabiyah yang tidak ada garis keturunan dengan Bapak, nggak ada kaitannya. Yang ada mahram siapa? Ibu kita. Siapa lagi? Adik perempuan kita atau kakak perempuan kita, bibi kita dari ayah, bibi kita dari ibu, nenek kita. Itu namanya mahram, karena nasab. Ada lagi karena radha, menjadi mahram, yang tadinya ini ajnabiyah menjadi mahram karena ikatan radha, persusuhan. Bapak Ibu, Nabi kita siapa namanya? Nabi Muhammad.
Dalam sejarahnya Nabi, pernah nggak Nabi menyusu dengan yang bukan ibunya? Dengan siapa? Dengan Halimatu Sa'diyah itu siapa? Orang lain. Ajnabiyah dengan Nabi, wanita asing, bukan siapa-siapa, bukan kerabat, bukan saudara, dari Bani Sa'ad, jauh. Kebiasaan bangsa Arab itu, anak-anak mereka tuh dibawa ke dusun, ke desa. Karena dulu di zaman Arab itu, di desa itu dengan kefasihan bahasa yang diambil, kemudian pergaulan yang bagi bagus, bahasa yang masih belum terkontaminasi, belum tercampur, keberanian ada di desa, maka mereka orang-orang kota Mekah saat bayi dibawa ke desa-desa untuk diasuh, untuk dirawat, untuk disusui, dan mereka dibayar ya, mereka babysitter bahasa hari ini. Rasulullah SAW disusui dengan siapa? Dengan Halimatus Sa'diyah. Padahal Halimatus Sa'diyah itu siapa? Ajnabiyah, wanita asing yang tidak terikat dengan tidak ada kaitan dengan Nabi Muhammad SAW. Tetapi beliau menjadi mahramnya Nabi. Kenapa? Karena radha. Apa radha? Susuan. Saudara, ibu susu itu mahram. Ibu susu itu mahram dengan syarat orang yang saat bayi nih pernah menyusu dengan seorang wanita tidak kurang 5 kali menyusu, 5 kali sampai kenyang. Jadi bukan sekali, kalau sekali pernah sekali doang, kalau sekali enggak, tidak mendapatkan hukum mahram karena susu, namanya radha. Paham ini? Jadi tidak kurang dari 5 kali atau lebih di atas 5 kali menyusu dengan seorang wanita saat dia bayi. Nabi dengan Halimatus Sa'diyah menjadi mahram. Kenapa bisa mahram? Karena susu, namanya radha. Nabi dengan putri Halimatus Sa'diyah jadi mahram. Artinya apa? Enggak batal wudu. Nabi nggak boleh menikah karena mahram. Haram Nabi menikahi ibu susu. Nabi haram menikahi siapa? Saudara perempuan yang sesusu. Kenapa? Tadi itu menjadi mahram disebabkan namanya radha. Jelas. Yang ketiga namanya musaharah, periparan. Gara-gara ada pernikahan. Siapa mereka? Mahram kita, musaharah, mertua kita. Mertua itu siapa? Orang lain. Menjadi siapa-siapa. Kenapa? Musaharah, ada pernikahan di situ. Maka bapak boleh mencium tangan mertua perempuan dan tidak batal. Begitu, Pak. Nah, madhab Syafi'i bersentuhan laki-laki dengan perempuan ajnabiyah itu batal, Pak Haji. Tetapi dalam kondisi di kota Mekah yang tidak memungkinkan, Pak Haji, tidak bersentuhan dengan mereka, apalagi dalam posisi hari ini atau 10 akhir Ramadan yang luar biasa manusia, ya, apalagi Bapak Haji pengen tawaf mengelilingi Ka'bah yang dimana tumplek satu tempat ini, semua orang di situ, laki perempuan, ya, kalau nggak nyenggol ya disenggol, kalau nggak jeblok ya dijeblok, kalau nggak nginjek ya diinjek. Begitu. Bagaimana kalau seandainya kita tetap dengan mazhab Syafi'i? Nggak akan selesai, Pak Haji, tawafnya, karena akan batal. Mazhab Syafi'i bersentuhan batal, tapi mazhab Maliki nggak batal. Nah, dalam kondisi darurat seperti itu kita boleh mengikuti mazhab Maliki, tetapi bukan hanya mengikuti saja, mengikuti pula aturan main yang ada di mazhab Maliki, gitu.
Jadi mengikuti mazhab Maliki dengan syarat ketentuan aturan mainnya pun kita ikut, bukan hanya pindah aja, bukan sekedar nama pindah, bukan mutasi, enggak, tapi semua aturan-aturan yang ada kita ikuti, begitu. Nah, kita di sini dalam mazhab Syafi'i yang diajarkan Syafi'i, ya kan, paling tidak faedah yang nomor 2. Apa itu dapatnya? Kita mendapatkan, andai kita nggak ada umur, kita mendapatkan pahala sebulan penuh karena kita udah niat 1 bulan penuh. Tetapi andai kita lupa niat malam, tetap kewajiban kita mengqadha puasa yang dimana kita lupa niat. Karena mazhab Syafi'i wajib setiap malam niat untuk puasa esok harinya. Begitu. Jelas ya? Baik. Lanjut lagi. 252. Apa itu? Al-farqu. Baca al-farqu. Al-farqu. Baca al-farqu. Baina niyati saumil fardi wa niyati saumin nafli. Al-farqu baina niyati saumil fardi wa niyati saumin nafli. Al-farqu perbedaan, baina antara, niyati niat, saumil fardi puasa wajib, wa niyati saumin nafli dengan puasa sunnah. Nah, di sini ada perbedaan nih, perlu kita pahami, mengerti. Antara puasa wajib dengan puasa sunnah ada farqu, perbedaannya. Satu, yadkhulu waqtuha min ghurubis syamsi ila tulu'il fajri fayajibu at-tabyid. Lagi, yadkhulu waqtuha min ghurubis syamsi ila tulu'il fajri fayajibu at-tabyid. Jadi yang pertama perbedaannya nih, puasa wajib yadkhulu waqtuha, masuk waktunya niat. Bapak sudah boleh niat puasa Ramadan. Kapan itu? Bapak sekarang saya mau tanya, Bapak biasanya kalau niat puasa kapan? Habis tarawih. Boleh nggak kalau sebelum tarawih Bapak niat? Adzan Isya ini belum tarawih, boleh nggak Bapak niat puasa? Boleh nggak? Dari mana tahu boleh? Malam tarawih. Sebelum adzan Isya boleh nggak? Boleh. Hah? Ini malam ketiga malam 3 Ramadan, bukan malam pertama nih, malam ketiga malam ketiga Ramadan, malam keempat kayak dah. Kapan kita boleh niat puasa besok? Ini hari apa nih? Hari sekarang hari apa? Hari Sabtu. Kapan kita puasa Ramadan niat untuk hari Minggu? Itu ada. Sudah masuk waktunya, adik, sudah boleh Bapak niat untuk puasa besok dari mulai matahari terbenam. Habis maghrib udah boleh. Saat azan maghrib Bapak udah boleh untuk puasa hari Minggu niat. Ini maghrib nih, Allahu Akbar, alhamdulillah, laqad balaqasun dulu. Bapak sudah boleh niat untuk puasa hari Minggu besok, sudah boleh. Karena sudah masuk, sudah boleh. Startnya niat itu maghrib.
Kalau pengen puasa Ramadan atau puasa wajib. Puasa wajib itu Bapak sudah boleh niat kalau sudah masuk waktu maghrib, namanya min ghurubi syams, saat matahari terbenam sudah boleh niat. Biar paham ini kalau ngaji. Karena mungkin ada di antara kita itu kayaknya yang dari karena kita kecil ya nanti niatnya ntar kalau udah tarawih. Jadi hampir-hampir nggak ada orang niat setelah maghrib, nggak ada. Kayaknya nggak boleh sebelum kita ngaji, karena semua orang di mana masjid biasanya niatnya waktu selesai tarawih. Kayak begitu waktunya. Nah, di otak kita sudah kayak udah tersusun ini, udah rapi. Oh, harus kayak kalau sudah tarawih baru boleh niat. Sebelum tarawih belum boleh niat. Hari ini kita luruskan. Bapak sudah boleh niat untuk puasa besok hari Minggu yang wajib sejak maghrib, sudah boleh niat untuk puasa besok. Jelas ini? Jadi setarnya untuk niat, dibolehkan niat itu boleh. Ila tulu'il fajri, ila tulu'il, batas akhir niat subuh. Selagi belum adzan subuh masih boleh niat. Kalau sudah adzan Allahu Akbar, aduh udah subuh, berarti kita lupa niat, wajib qada tuh. Tetap puasa bang, tetap puasa, tapi puasa yang lupa niat wajib diqada. Mazhab Syafi'i double, ngapa lupa niat tuh. Udah dikasih waktu panjang kok durasinya niat, dari maghrib sampai subuh, kemana aja, ngapain aja tuh. Itu lalai, gampangin, nyentengin, ngeremehin, akhirnya lupa niat. Ntar aja dah, ntar aja. Dan timbang niat sebentar, dari maghrib sampai subuh kan panjang waktunya. Dan wajib itu antara subuh dengan maghrib itu waktunya. Nggak boleh sebelum maghrib, nggak boleh setelah adzan subuh pun udah nggak berlaku. Begitu Pak, aturan mainnya begitu fikihnya. Jelas ini. Fayajibu tabyid tuh, wajib di malam hari tabyid, nginep waktu malam. Nah, waktu malam yaitu antara subuh dengan maghrib, tabyid waktu malam. Namanya tabyid itu apa? Bed apa bed? Bed itu bata itu artinya bermalam. Makanya orang sebut mabit. Ngapain mabit? Ngendong. Iya, bermalam namanya mabit. Bahkan hari ini istilah itu dipakai di sekolah, lagi mabit ya. Nggak ada mabit siang-siang, nggak cocok bahasanya aja. Mabit, bata itu nginep di malam, bata. Kalau bahasa kita ngendong, nginep, iya, numpang tidur. Di mana Bang Haji mabit? Di mana? Di mana tempatnya? Lapang Jati. Bang Haji waktu haji di mana mabitnya? Lah Pak Haji kemarin di mana mabitnya? Iya, di Madinah. Mabit di mana mabit yang apa Haji? Di Mekah. Di mana? Di Musdalifah. Udah lupa. Iya udah setahun. Iya, bagi 2 tahun ya. Jangan tanya yang belum pergi haji, nggak ada bayangan. Yang udah haji lupa, udah setahun aja ya. Sini dunia mulu, iya bener Bang Haji. Ya Allah biar sehat insyaallah ya. Ya jelas ya Pak. Jadi gitu. Mabit wajib niatnya di malam. Saya mau tanya Bapak nih. Bapak yang tahu bahasa Arab, rumah itu apa? Bait. Tempat nginep, bait. Apalagi selain bait? Maka sering orang mengatakan baiti, rumahku. Selain bait apa? Rumahun. Oh rumahun, rumah ya.
Iya. Jangan pakai ribet ya. Bahasa Arab itu setiap makna punya setiap kata ada artinya. Pertama namanya bait. Namanya baitun. Yang kedua namanya darun. Biar udah dikerjain dulu ya. Terus namanya manzilun. Yang terakhir sakanun. Ini semua rumah, Pak. Baitun rumah, darun rumah, manzilun rumah, sakanun rumah. Walaupun rumah, tapi punya arti yang berbeda. Baitun tapi bata, apa bata? Tempat menginap, tempat tinggal, tempat bermalam, tempat bermalam. Enak. Bapak nggak kehujanan, nggak bingung. Karena Bapak punya baitun, punya tempat bermalam, tempat singgah, tempat istirahat. Enak nggak? Enak. Yang kedua, Bapak butuh darun. Darun itu muter. Bapak nggak hanya butuh tempat tinggal aja, tapi Bapak harus darun, harus muter, Pak. Usaha. Jangan di rumah aja. Berapa kan di rumah aja? Bapak mah enak di rumah aja, bini. Nah, tidur baik. Iya. Bapak butuh darun, butuh muter, usaha, ikhtiar. Namanya dar. Mau ngapain kek? Yang penting halal, jangan malu. Muter, ikhtiar, usaha. Maka kata Nabi, kalau kalian tawakal, seperti tawakalnya apa? Burung di rumah di sarang aja apa keluar? Keluar, ada keluarnya. Dapat nggak dapat bukan urusan Bapak, bukan nggak ada urusan. Bapak itu keluar, ikhtiar. Mau ngapain kek? Yang penting halal. Dar, muter. Manzilun, tempat singgah, mampir. Siapapun mau mampir enak, Pak. Bapak punya tempat tinggal, Bapak ada usaha. Kalau teman main, kan nggak mungkin dianggurin, Pak. Siapin air, ada gorengan kita keluarin gorengan, ada nasi kita keluarin nasi. Dari mana itu? Kan Bapak udah ada usaha, ya nggak? Kalau nggak ada usaha, Bang, saya mau main, jangan ya. Kan Bapak, Abang punya rumah doang. Gue nggak enak meluh. Entah kapan-kapan ya. Nah, tapi kalau Bapak punya baitun, Bapak ada usaha, ya kan kapanpun orang singgah, orang mau mampir, fadhal silakan. Bapak punya buat jamu, orang Bapak punya kerjaan, punya penghasilan. Betul? Baru namanya sakanun. Apa sakanun? Baru bisa tenang, sakinah, tenang. Sakan punya tenang, kerjaan ada, rumah punya, orang kapan mau singgah pun silakan, ya enggak? Karena 4 komponen ini punya, rumah punya, kerjaan ada, orang mau mampir, orang singgah silakan, tenang, sakan, tenang. Jelas? Halo, jelas? Walaupun maknanya sama, baitun, darun, manzilun, sakanun, semua sampai rumah, tapi fungsinya beda, maknanya beda. Ada tempat tinggalnya, ada usahanya, bisa tempat singgahnya, tempat mampirnya, hati pun tenang. Begitu? Jelas? Abang? Cocok? Oh iya, harus cocok, Bang. Iya, abang kan keluar jalanan. Itu namanya apa? Darun, muter, usaha, halal. Yang ngojek halal, yang mau calok halal, boleh. Mau calok tanah, calok apa, halal, boleh. Ya kan? Boleh nyalok, boleh. Kata yang punya begini, Bang,
ini rumah saya mau saya jual 100 juta. Terserah abang mau jual berapapun boleh. Berarti apa? Abang diberikan harga boleh penuh, silahkan boleh. Ada orang pembeli mau saya jual 110. Oke, 10-nya punya abang, 100 balikin sama yang punya tanah rumah. Selesai. Abang jangan dinaikin harganya, nanti 2,5% dari saya. Nanti abang nggak boleh menaikkan harga sesuai dengan perintah yang punya. Nanti ada komisi dari penjual. Ada sesuai dengan akadnya antara calo dengan yang punya tanah, yang punya apa, halal. Selesai. Ajib. Ada usaha muter sini nawarin sana. Ya kan nggak diem di Facebook dipasarin, silakan. Nah, halal. Yang ngajar, yang dagang, yang mana yang silahkan. Ada ada muter, ada usahanya. Jelas ini. Baik, ada lagi? Ya, silakan. Kata salim dan salam sama nggak mananya? Salim. Ya. Contoh baca sholawat, Allahumma sholli wa sallim ala. Bang, begini bang, ya dengerin. Kapan sih mengucap wassalam wassalim? Ya. Orang mana sih kadang-kadang nutup doa, ini wassalam sih? Gitu kan? Wassalam sama-sama dia. Tapi perbedaannya begini bang, tergantung depannya nih. Kalau abang bilang wassalam pakai fathah, maka belakangnya wassalam fathah juga. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa sallam. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Sholli wasallim. Sholli depannya wasoli, wasallim belakangnya. Depannya wasola, wasalam. Begitu patokannya. Maknanya sama. Gitu. Ya. Oke? Okay? Ya. Kalau afdhul dzikr dan afdhul dzikri itu hadis kalau salah ya. Yang betul afdhalul dzikri. Afdhalul dzikri fa'lam annahu, yang hadisnya begini bang, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli. Nanti mudhaf ilaih, afdalul dzikri, ya jangan afdalul dzikru, afdalul dzikri, zikir yang paling utama. Afdalul dzikri, afdalul masjidi, masjid yang paling utama. Afdalul baiti, rumah yang paling afdal. Afdal itu yang paling utama. Begitu aja. Oke, lanjut. Sip. Jadi apa? Niat puasa wajib itu sudah boleh niat sejak masuk maghrib berakhir subuh. Antara subuh dengan maghrib sudah boleh niat untuk puasa wajib. Puasa wajib. Puasa wajib apa? Ramadan. Puasa nazar, puasa qadha, puasa kafarah. Itu wajib semua. Bapak sumpah, demi Allah saya hari ini mau datang. Sumpah nih. Ternyata Bapak nggak datang. Bapak kan melanggar sumpah. Maka kafarahnya apa? Bapak wajib membayar sumpah yang dilanggar dengan puasa 3 hari. Dan itu wajib. Wajib. Maka wajib untuk Bapak niatnya malam, saya niat puasa kafarah. Iya, namanya kafarah, menebus sesuatu yang dilanggar. Orang jima di siang hari Ramadan, ada kafarahnya. Puasanya 2 bulan berturut-turut. Buat laki-laki batal awal, balik lagi, nggak boleh balik. Iya, berat. Makanya jangan macam-macam siang-siang. Ada malam kok siang.
Begitu Pak. Jelas ini? Ya. Jadi semua puasa wajib niatnya malam. Jelas. Sekarang puasa sunnah gimana? Yadkhulu waqtuha, baca. Min ghurubi syamsi wa yastamirru ila zawali fala yajibu tabyid. Yadkhulu waqtuha min ghurubi syamsi. Jadi masuk niat puasa sunnah, sudah boleh niat puasa sunnah maghrib. Wa yastamirru, dan tetap boleh berlangsung itu niat ila zawal, sampai zuhur. Sampai zuhur. Itu bedanya. Kalau puasa sunnah boleh sampai zuhur. Sebelum zuhur masih boleh puasa, niat puasa sunnah. Fala yajibut tabyid, tidak wajib malam. Siang pun boleh, pagi-pagi boleh. Yang penting belum masuk waktu zuhur. Itu yang pertama. Beda nggak? Kalau puasa wajib dari maghrib sampai subuh. Kalau puasa sunnah niatnya boleh maghrib sampai sebelum masuk waktu zuhur. Itu dulu, nanti dengan syarat untuk jangan, ya saya udah ngeteh tadi, ya udah nggak boleh lah. Iya, dengan syarat ketentuan berlaku pastinya. Saya mau ini jam 10, Senin. Niatah puasa sunnah. Ayah abang udah nyarap, udah ngopi. Ya nggak boleh, nyarap udah ngopi, udah beres, udah pernah, jangan. Jelas ini. Yang kedua makanya lanjut. Yajibu, ikut. Ta'yinu, yajibu, wajib. Ta'yin, menentukan. Ta'yin, menentukan. Ka Ramadhana, seperti puasa Ramadan. Paham nggak? Paham nggak? Jadi bapak kalau malam niat, saya niat puasa wajib Ramadan. Tuh, menjelaskan, namanya ta'yin. Puasa apa ini wajibnya? Disebutin. Betul, disebutin, namanya ta'yin. Ditentukan, disebutin. Puasa apa ini? Saya niat puasa wajib, ya kan? Kafarah. Disebutin tuh jenis puasanya, namanya ta'yin. Ramadan seperti menyebutkan puasa Ramadan. Waktu bapak malam niat, nawaitu sauma ghadin an adai pada syahri Ramadan. Oh, berarti bapak puasa Ramadan. Disebutin nggak? Dan itu wajib. Untuk puasa wajib menyebutkan jenis puasa wajibnya. Ya. Au kafaratin, atau puasa kafarah. Sebutkan bapak sedang lagi kafarah ini, lagi menebus kesalahan bapak sama Allah dengan puasa. Au nadlin, atau puasa nazar. Puasa Senin itu hukumnya apa? Tapi menjadi wajib kalau bapak nazar. Saya bernazar besok pengen puasa hari-hari Senin. Buat orang sunnah, buat bapak wajib karena bapak nazar. Maka jelaskan, saya niat esok hari puasa yang wajib, puasa nazar di hari Senin. Sebutkan nazarnya. Karena wajib menyebutkan jenis puasanya kalau itu puasa wajib. Au qadha, sebutkan, bapak jelaskan, bapak lagi mengqadha puasa. Itu ketentuannya. Dalam puasa wajib menyebutkan jenis puasa yang akan dilakukan besok. Tuh. Jelas ini? Beda nggak? Sudah berbeda. Selanjutnya, la yajibu ta'yinu. La yajibu ta'yin. Kalau puasa sunnah nggak wajib ta'yin. Saya niat puasa sunnah gitu aja, udah sah. Mau puasa apa kayak yang namanya sunnah, tidak wajib disebutkan nama puasa sunnahnya, nggak wajib. Saya niat puasa sunnah, udah selesai, boleh. Illa, kecuali idza kana shaumu muaqqatan, kecuali puasa yang sunnahnya tertentu saja waktunya.
Yaumi Arafah. Seperti puasa hari Arafah kan hanya tertentu, nggak setiap minggu ada. Maka dikatakan ulama wajib ditentukan, disebutkan. Saya niat puasa sunnah Arafah, saya niat puasa sunnah Asyura, saya niat puasa sunnah Tarwiyah, ya puasa sunnah Tasu'a tanggal 9 Muharram. Ya kan, kayaumi Arafah seperti puasa sunnah Arafah alal mu'tamad, menurut pendapat yang kuat seperti itu. Wajib ditentukan, disebutkan nama puasa sunnahnya. Kalau jenis puasa sunnahnya puasa yang waktunya tertentu, namanya muakkad. Sampai jelas? Halo? Jelas? Ayo wajib. Kan kita melihat puasa Senin. Terus pas Senin itu ada yang bawa makanan, itu jadi. Wah, enak banget. Ngaji ini lagi udah niat puasa Senin. Kemudian subhanallah tamu pengen makan bareng sama ngaji bawa pucung. Ini udah mana apa pucungnya hitam banget lagi. Gimana tat? Udah ini tamu ngajakin makan ini. Makan ngaji. Makan. Nambah aja. Jangan, anda lagi puasa, mau puasa. Tamu ini makan. Iya, masya Allah. Sunnah. Tapi kalau puasa wajib nggak boleh. Kalau sunnah boleh. Tamu aja, ada tamu jauh. Ihtiram, ikram. Ingat, ikram. Kita menghormati, muliakan tamu. Makan, beliin nasi padang. Jangan kagak makan tuan rumahnya. Ayo bang makan. Anda lagi puasa, ente aja. Ya, agak enak bang. Masa yang punya rumah nggak makan? Nggak jadi makan saya. Makan. Ikram, muliakan tamu. Memuliakan tamu itu wajib. Man kana yu'minu billahi falyukrim dhaifahu. Muliakan tamu. Jarang-jarang ini. Lah tamu bukan tiap hari, bukan tamu itu mah. Pagi datang, siang datang. Lalu lagi nih katanya. Iya gue belum makan ini. Ya. Maka kata ulama zur ghibban tazdad hubban. Kalau main itu jarang-jarang bikin kangen. Zur ghibban tazdad hubban. Kalau mau main jarang-jarang. Biar ditanyain, lu mana sih udah lewat belum main? Tuh, wangi. Jangan harum, jangan sehari 3 kali minum obat. Pagi ada, siang main, malam ngopi. Enak bang. Iya, tahu. Jelas ini. Gitu bang, abang. Makan bang. Makan. Kalau puasa sunnah. Jelas ya? Ya. Kita lagi puasa. Kita kan Syawal ya. Syawal. Kemudian kita silaturahmi ke ulama. Mana yang di depan nunggu apa diutamakan kita berbukanya? Iya. Bagaimana dengan puasa Syawal kita? Sementara kita ingin silaturahmi ke ulama. Kalau seandainya memang ulama itu mau menerima kita malam puasa dapat, silaturahmi berjalan. Oh, beliau ini masih nerima kalau badal isya. Dan jangan bertamu maghrib, nggak boleh. Bukan, nggak boleh bang. Waktunya ibadah, orang waktunya zikir dan sebagainya. Makanya ada rumah-rumah orang yang masya Allah tamu ba'dal isya. Ditulis itu sampai rumah. Saya ke Solo itu ada orang tamu yang orang itu mengerti tamu ba'dal isya. Bukan maghrib, bukan waktu tamu. Datang maghrib, Assalamualaikum. Orang mau sholat mau apa nih tamu. Nah tamunya nggak tahu diri, nggak tahu adab. Adabnya ba'dal isya nanti. Jangan lama-lama tamu, seperlunya aja. Kayak emang kalau perlu, pakai silaturahmi ke ulama. Kalau seandainya kita andai ternyata beliau tidak terima malam, harus siang, ya sudah. Bagaimana nanti dah? Kalau beliau ngajak makan-makan, kalau enggak, gitu. Pasti suguhin kan? Ya, enak malam mengaji. Ya kalau memang seandainya beliau berkenan malam. Kalau enggak, memang ada wajib kunjungan hari itu, ya udah, Syawalnya besok. Kan boleh besok. Walaupun afdalnya berturut-turut. Afdalnya puasa sunnah Syawal, ya kan, hari kedua sampai hari ketujuh afdalnya. Tetapi boleh puasa Syawal walau selama masih bulan Syawal. Begitu.
Baik, jelas ya? Terakhir, la yajuz an yajma' baina saumi fardaini fi yaumin wahid. Tidak boleh menggabung di hari satu untuk dua puasa wajib. Satu hari puasamu tidak dibolehkan menggabung dua puasa wajib, nggak boleh. Kamu ingin qadha, kamu ingin nazar di hari yang sama, nggak boleh. Maka harus di hari terpisah. Tidak boleh satu hari melaksanakan dua puasa wajib, tidak boleh. Berarti setiap hari hanya boleh puasa satu puasa wajib. Jelas ini? Sunnah yajuz al-jama', boleh digabung. Baina saumi naflain, di antara dua puasa sunnah, fa aktsar atau lebih dari dua puasa sunnah, biniyatin wahidah, dengan satu niat. Puasa Syawal, puasa Senin, ya kan? Ternyata puasa Ayyamul Bid di hari yang sama, boleh. Satu hari dengan macam-macam niat. Puasa sunnah boleh digabung. Enak. Dapat kerjaannya satu, pahalanya bisa lebih dari satu, sesuai dengan niatnya. Puasa sunnah boleh lebih dari satu niat di satu hari, tidak boleh kalau puasa wajib. Itu perbedaannya. Jadi kesimpulannya ada 3 perbedaan antara niat puasa wajib, puasa sunnah. Kalau puasa wajib bermula maghrib sudah boleh niat sampai waktu subuh. Puasa sunnah maghrib sampai zuhur. Yang kedua, puasa wajib disebutkan nama puasa wajibnya. Puasa sunnah tidak wajib disebutkan puasa sunnahnya. Yang ketiga, boleh menggabung lebih dari satu niat kalau untuk puasa sunnah, tidak boleh menggabung kalau puasa wajib. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.